Oke, ini yang ketiga, pesan ketiga. Masih intrapersonal ya. Hasrat untuk mengejar pengalaman positif adalah pengalaman negatif, dan penerimaan pengalaman negatif adalah pengalaman positif. Ya, perhatikan pesan ini gitu. Hasrat selalu ingin mengejar pengalaman positif adalah pengalaman negatif, dan penerimaan terhadap pengalaman negatif adalah pengalaman positif. Ini cenderung kayak bolak-balik gitu kan. Tapi memang beginilah kurang lebih. Saya terinspirasi dari di bukunya Mark Manson di ya tadi ya di Seni Bodo Amat, dan ini saya terapkan pada diri sendiri dan saya sebarkan ke anak didik saya gitu ya. Anak didik saya, teman-teman saya, kolega saya, yang mana mereka ini selalu apa ya, terkena paparan toxic positivity gitu ya. Jadi kalimat ini dapat dari ya tadi Seni Bodo Amat, dan ternyata saya jadinya pribadi mampu untuk melaluinya juga, dan kawan-kawan saya sekeliling saya juga mampu melaluinya. Karena apa? Karena pasalnya gini. Padahal aku nggak asing sama pembahasannya. Iya, saya pasti kalau kamu baca buku pasti inilah kurang lebih bakal ngerti, karena saya juga ini gua dari buku-buku kok, gitu ya. Hasrat untuk mengejar pengalaman positif adalah pengalaman negatif. Ini poinnya adalah fenomenanya atau triggernya adalah kamu tuh harus berpikir positif segala apapunnya, katanya gitu kan. Segala apapun tuh pasti ada hikmahnya gitu. Saya kira itu benar. Dan itu pasti benar dan emang ada benarnya dan jelas benarnya gitu. Hanya saja emosional itu manusiawi. Manusia itu memiliki, ya kenapa disebut manusia itu sempurna? Sempurna itu adalah bukan selalu bagus, tapi ada buruknya gitu. Jadi seimbang itu adalah positif dan negatif. Selalu ingin mengharapkan pengalaman positif adalah pengalaman negatif. Justru ketika kita mendapatkan ketidaknyamanan diri, ya, pengalaman ingin selalu mengerjakan positif-positif, justru kita makin menderita. Selalu harus berpikir positif dan sebagainya, itu dipaksa, dan itu tuh sangat menderita. Karena memang begitu adanya gitu. Justru itu menyakitimu. Ya. Jadi berpikir positif, ayo kamu tuh harus gitu. Wah, makanya lahirlah istilah toxic positivity. Karena memang justru semakin kamu memaksa dirimu untuk positif, justru kamu semakin negatif. Karena memang ya tidak semudah itu juga kan. Karena memang manusia disebut sempurna. Karena memang bagi saya pandangannya ya seimbang, positif negatif ada. Proton, neutron, negatif itu apa gitu. Gitu. Semakin kamu menghindar, semakin sulit untuk menerima. Nah itu. Nah ini backward law kan, the paradox gitu. The paradox. Gitu. Ini memang demikian gitu. Justru malah menerima pengalaman negatif adalah pengalaman positif. Gitu. Ya, jadi menerima pengalaman buruk adalah pengalaman baik. Karena semakin kamu tahu menerima, ikhlas mendapatkan rasa-rasa ini, justru kamu mendapatkan pengalaman positif. Kamu mendapatkan keikhlasan di sana. Kamu mendapatkan hal-hal yang di luar kendalimu adalah begini adalah rasanya gitu. Justru kamu akan bisa menerima ketenangan diri karena kamu adalah self acceptance-nya kuat gitu. Penerimaan diri gitu, self acceptance-nya kuat. Jadi ketika misalkan ya contohnya, pengalaman positif ya, mengejar pengalaman positif adalah pengalaman negatif adalah ya tadi, saya harus penonton saya tuh harus 10, harus banyak, harus seratusan gitu. Selalu ingin 100 penonton, semakin kamu tuh menderita karena gak selalu bisa 100. Diupayakan boleh, tapi akan selalu begitu tuh PR. Justru ketika menerima pengalaman, ternyata hari ini cuma 6, kemarin cuma 2, yang lalu-lalu juga cuma 2, 3, 10. Ternyata ada perkembangan ya. Nah, gimana caranya saya bisa naikin lagi? Nah, justru menerima pengalaman pahit yang tadi, yang ternyata naik turun tadi ya, nontonnya dikit dan sebagainya misalkan gitu, kita malah jadi bisa maju lagi karena itu pengalaman positif. Ternyata rasanya sedikit tuh begini. Jadi kayak growth mindsetnya ke situ gitu. Pemikiran berpikir positifnya ke sana. Penjualan sedikit gitu dan sebagainya. Misalkan ya saya juga mengejar
pengalaman positif dan pengalaman negatif. Misalkan kemarin saya bikin kelas, ekspektasi saya emang nggak langsung banyak karena saya sadar diri saya juga baru muncul lagi ke sini gitu ya. Jadi wajar banget, bahkan hampir nol yang beli juga ada. Justru malah menerima ternyata, oh ternyata masih ada orang yang meskipun saya tuh baru comeback, meskipun saya tuh bukan siapa-siapa bagi mereka, tapi mereka tuh percaya baik secara produknya maupun secara personal saya. Jadinya saya kesana gitu. Gitu. Malam Prof, ikut ya, ikut di majelisnya ya. Siap Ken Labis, terima kasih. Selamat malam. Thank you sudah nyampe, sudah mampir juga. Mari kita khotbah bersama. Untuk terus selalu berkembang pun apakah termasuk positif? Nah itu, hasrat untuk mengejar pengalaman positif yaitu ingin selalu berkembang itu adalah negatif. Kenapa menjadi negatif? Karena kamu apa namanya tuh, bukan dirimu atau bukan kamu emang siap dengan ikhlas untuk siap berkembang. Karena selalu berkembang itu kan, karena kita juga naik turun. Berkembang itu akan selalu pasti masalahnya gitu. Justru ketika kamu sedang tidak berkembang, apa ya, ikhlas nggak kamu tuh sedang turun, tidak berkembang gitu, sedang layu, sedang lemah. Justru dengan kamu menerima penurunanmu, ya, sedang tidak berkembang, itu sama positif. Justru itu yang berkembang gitu. Justru yang memang kamu tuh harus ngonten terus setiap hari dan sebagainya misalkan gitu. Itu nggak apa-apa juga cara gitu. Tapi kan apa namanya tuh, ketika lagi loyo dan sebagainya, lagi lemas, ya sampai pada akhirnya hiatus 2 tahun gitu. Itu mah saya. Itu mah gue. Udah dikejar terus gitu kan, kan melelahkan gitu. Dan itu kan jadi pengalaman negatif karena ternyata sudah tidak enjoy lagi untuk live streaming. Malah jadi overwhelmed dan sebagainya gitu. Jadi berkembang itu tidak ada pilihan untuk berkembang, tapi untuk selalu terus berkembang itu jadi negatif. Tapi kalau loyo terus gimana? Gitu. Kalau lagi nurun gimana? Makanya apa yang namanya tuh, selalu coba untuk lebih banyak menerima aja gitu. Menerima pengalaman negatif, lagi turun nih, lagi nggak ada yang nonton nih, lagi apa gitu. Saya juga selalu mencoba gitu. Tetap misalkan, apakah Prof harus selalu begitu? Ya enggak juga, saya juga selalu manusia biasa juga, saya juga emosional. Makanya selalu ingat dengan ini gitu. Oh ternyata mungkin saya selalu ingin positif mulu, selalu ingin banyak yang nonton, selalu ingin banyak yang terjual, selalu ingin dapat job, selalu ingin apa. Jadi kayak oh pantesan saya tuh selalu harus berkembang gitu. Wah gila, ternyata melelahkan ya gitu. Jadi malah jadi backfire gitu. Tapi ternyata oh iya, ternyata emang saya lagi turun. Ternyata saya lagi emang ya VTuber tua yang menolak graduate dan begini. Oh iya, justru itu jangan jadi pengalaman baik di mana oh kita menjadi newbie lagi, kita menjadi amatir lagi, kembali lagi belajar lagi gitu. Oh ya sudah, saya terima lagi, awal lagi, riset lagi. Ya sudah gitu ya, kembali lagi menurun gitu. Jadi memang ya, ketika kawan-kawan kata kuncinya itu aja, ketika kawan-kawan sudah merasa selalu ingin positif, itu negatif aja, hati-hati. Justru ketika menerima pengalaman buruk adalah pengalaman baik. Justru karena oh ternyata lagi turun gitu, ternyata lagi ini dan sebagainya, belajar dari situ, justru itu jadi pengalaman positif gitu ya.